Tentu langsung dibuat salvok dengan mobil yang dipakainya. Ya gimana enggak, kendaraan yang dipakainya pun bukan sembarang mobil, melainkan sebuah mobil anti peluru. Seperti The Beast dari Amerika Serikat, hingga Hongqi N701 dari Cina. Sayangnya, karena alasan strategi, mereka tetap menjaga kerahasiaan isi dalam mobil anti pelurunya. Namun yang pasti adalah adanya tingkatan proteksi dari masing-masing mobil bulletproof. Mulai dari tingkatan rendah VR1 yang hanya mampu melindungi terhadap serangan ringan, seperti lemparan batu atau benda kecil lainnya. Naik satu tingkat ke VR4, di mana proteksi ini mampu melindungi terhadap serangan senjata api berkaliber ringan. Selanjutnya ada tingkatan VR6 yang sanggup menahan serangan berupa senapan serbu seperti AK-47. Kemudian satu tingkat di atasnya ada VR8. Tingkatan proteksi ini diklaim mampu melindungi kendaraan terhadap serangan senjata api yang lebih kuat, termasuk peluru armor piercing. Nah, untuk yang paling safety sendiri, kalau kendaraan tersebut sudah memakai standar VR10. Pasalnya, tingkatan proteksi ini dituntut untuk bisa melindungi terhadap serangan senjata api tingkat tinggi, ledakan, granat, dan bahan peledak lainnya. Untuk bisa menentukan tingkatan proteksinya tadi, tentu dilakukan beberapa rangkaian uji coba. Pertama, mereka netapin dulu standar pengujiannya dengan menentukan beberapa parameter seperti kecepatan peluru, jarak tembak, serta jumlah tembakan yang diperlukan dalam satu kali pengujian. Setelah menentukan standarnya, barulah dipilih sampel untuk mewakili mobil bulletproof yang akan diuji. Ketika semuanya sudah siap, sampel mobil yang telah dipersiapkan kemudian ditembak dengan peluru yang sesuai dengan standar pengujian tadi. Seperti mobil Mercy 1 ini yang diuji coba menggunakan senjata AK-47. Jumlah peluru yang digunakan pun gak sembarangan ya, melainkan mereka tetap menyesuaikan dengan tingkatan proteksi yang diuji. Sejumlah tembakan dilakukan pada berbagai area sampel untuk menguji ketahanan material. Tahapan berikutnya, tim penguji bakalan memeriksa secara visual untuk menilai apakah peluru menembus bahan ataukah tembakan tersebut menyebabkan kerusakan pada sisi lainnya. Pengukuran ketebalan sisa bahan atau kedalaman penetrasi juga dapat dilakukan untuk menentukan sejauh mana tingkat perlindungan yang tercapai. Ketika hasilnya keluar, tim penguji bakalan menetapkan apakah sampel memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam standar pengujian. Nah, jika iya, hasil tersebut akan diklasifikasikan sebagai bulletproof dengan tingkat proteksi yang sesuai. Wah, panjang juga ya proses pengetesannya. Kira-kira proses pembuatannya kayak gimana ya? Overall sih nggak jauh beda dengan proses pembuatan mobil pada umumnya. Bedanya di sini, mereka mengupgrade beberapa part untuk menjadikannya sebagai mobil untuk melindungi nyawa siapapun yang berada di dalamnya dari bahaya tak terduga yang bisa saja mengintai di jalanan. Nah, part yang paling rentan akan bahaya terdapat di bagian pintu dan jendelanya. Tampak dalam sebuah pabrik pembuatan mobil anti peluru, para pekerjanya langsung mengupgrade bagian tersebut. Dengan tangan-tangan terampil, mereka memulai untuk membuat kerangka pintunya. Setelah semuanya sudah rampung, barulah disatukan dengan kerangka tadi, disatukan dengan material pilihan, hingga bentukannya menyerupai pintu sebelumnya. Barulah kemudian dipasang ke bagian bodi mobil. Gak lupa pula para pekerja mendesain ulang chassis agar mampu meningkatkan ketahanan mobil jika nantinya sewaktu-waktu diserang dengan peledak. Nah, terlihat pula di sini mereka mulai mengupgrade chassis pada mobil. Sebelum benar-benar dipasangkan ke mobil, rupanya bagian chassis tadi melalui tahapan pengetesan terlebih dahulu. Wah, sangat kokoh ya. Emang sih nggak boleh sembarangan, toh dibuatkan untuk kenyamanan penumpangnya. Setelah rampung, kemudian di sisi lain pabrik, tampak pekerja lainnya mulai memilih material yang nantinya akan dipasang ke mobil. Nah, bahan yang sudah dipotong sesuai dengan desain tadi, kemudian dipasang di lantai mobil dengan cara dilas.
Jika kerangkanya sudah selesai dikerjakan, proses selanjutnya adalah pemasangan kaca anti peluru. Lagi-lagi, seluruh tahapan demi tahapan pada proses pembuatan mobil anti peluru dibuat berdasarkan hasil rancangan terlebih dahulu. Pemasangan kacanya sendiri kurang lebih hampir sama dengan mobil pada umumnya. Bedanya di sini jenis kaca yang digunakan. Biasanya ada 3 bahan yang acap kali dipakai pada mobil anti peluru. Mulai dari laminated glass yang merupakan jenis kaca yang terdiri dari 2 atau lebih lembar kaca yang diikat bersama dengan lapisan polimer kuat di antara mereka. Lapisan polimer ini biasanya terbuat dari bahan seperti polivinil butiral atau etilen vinil asetat. Kemudian ada insulated ballistic glass yang secara umum sih jenis ini hampir sama dengan laminated glass tadi. Cuman pada jenis kaca ini ditambahkan berupa lapisan pelindung yang terbuat dari bahan seperti polikarbonat atau poliuretan yang keras. Sementara untuk jenis kaca berikutnya adalah acrylic bulletproof glass atau yang sering disebut dengan kaca akrilik anti peluru. Sayangnya, jenis kaca ini rentan terhadap goresan dan kerusakan dari paparan sinar UV dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, perlindungan permukaan tambahan atau pelapis UV sering digunakan untuk memperpanjang masa pakai dan menjaga kualitas kaca akrilik. Bukan cuma kacanya aja yang menjadi konsen dalam pembuatan mobil anti peluru, melainkan material perlindungannya pun dipilih. Seperti serat karbon atau serat fiberglass yang diperkuat dengan resin, baja berkekuatan tinggi, polikarbonat yang biasanya digunakan dalam pembuatan panel-panel pelindung serta jendela, hingga bahan Kevlar anti peluru yang merupakan serat sintesis yang terbuat dari polimer aramid. Bahan ini memiliki kekuatan tinggi, ringan, dan tahan terhadap benturan sehingga ideal untuk digunakan. Anyway, ngomongin mobil anti peluru nggak hanya membahas bodinya secara keseluruhan ya, melainkan fitur pendukung yang tidak luput untuk dipasang adalah run flat tire, alias ban yang memiliki kemampuan tetap beroperasi meski tekanan udara pada bannya hilang. Gunanya agar mobil ini tetap bisa dibawa ke tempat aman saat sedang dalam situasi darurat. Ya masa iya sih di situasi genting harus nunggu ganti ban dulu? Kan nggak mungkin kan? Kasus John F. Kennedy seolah menyadarkan beberapa negara atas pentingnya sebuah kendaraan yang aman untuk para petinggi negara. Makanya saat ini mobil anti peluru nggak cuman kebal terhadap serangan senjata api doang, melainkan ada pula perlindungan ledakan yang disematkan. Seperti sistem deteksi kebakaran yang sensitif. Sistem ini menggunakan sensor dan detektor untuk mendeteksi asap, panas, atau perubahan suhu yang menandakan kebakaran potensial. Ketika sistem mendeteksi kebakaran, alarm akan diaktifkan untuk memberitahu pengemudi dan penumpang. Di sisi lain, sistem ini juga bekerja memadamkan api pada mobil.